Selamat pagi. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi. Selamat pagi mama papa. Puji Tuhan, kita sudah sampai kembali ke hari Minggu. Kembali kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini semua sehat kan? Kakak-kakak di sini sehat kan? Sehat. Puji Tuhan. Semoga adik-adik dan mama papa di rumah juga dalam keadaan sehat. Kakak mau sapa dulu. Selamat pagi Karen. Selamat pagi Sky. Selamat pagi Kara. Selamat pagi Ezi. Selamat pagi Louis. Semua semangat untuk memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Kita nyanyi dengan semangat ya. Kakak ajak berdiri dong kak, adik-adik. Oh iya, ayo semuanya bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada terbenamnya matahari, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang semuanya sudah semangat memuji Tuhan? Masih ada yang duduk atau semua sudah berdiri? Sudah ada tuh, ada Eka, udah boleh berdiri tuh kakak, Pevita, Mikaela, Evelyn, Joseph, udah mulai semangat kakak semuanya. Sudah mulai semangat semuanya, kita nyanyi sekali lagi. Ayo Mauta. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang kita akan berdoa, kita akan mengawali ibadah kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Ira. Silakan Kak Ira. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu yang baru ini. Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Tolong pimpin kami ya Tuhan, agar kami dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Ira juga mau nyapa. Siapa ya? Oh, ada Sasha, ada Tano, terus ada Cima, ada juga Kalista, terus Kia, Felicia juga. Nah, sekarang Kak Priska mau mimpin pujian lagi ya. Silakan Kak Priska. Nah, sekarang kita mau bergerak lagi. Kita mau nyanyi Jalan Serta
nanti kita ulangi lagi sekali lagi biar semuanya tambah semangat. Oke? Siap kakak-kakak? Siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bisa? Semua bisa ikuti? Kalau gitu kita sekali lagi ya, lebih semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yes, semua semangat ya. Memuji Tuhannya semua semangat. Kita mau nyanyi lagu lagi. Nyanyi apa ya? Nah, kita mau nyanyi lagu apa lagi ya? Sebelum kita nyanyi lagi, kakak mau sapa lagi nih. Ada Oi, ada Deren, ada Abe, ada Arlin, ada Anet, ada Olin. Apa kabar semua? Nah, sekarang kita mau nyanyi satu lagi lagu. Tahu nggak lagu? Jangan lelah. Semua tahu? Kalau belum tahu, kita belajar sama-sama. Ayo, kita sekarang menyanyi Jangan Lelah. Pakai gerakan ya. Berarti kita semua berdiri lagi. Nggak ada yang duduk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah menjadi tiap
Sebastian, ada Lukas, ada Chloe, ada Iona, Zaneta, dan Minggu. Halo semuanya. Halo. Sekarang kita mau dengar cerita ya Kak ya? Ya, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Kira-kira minggu ini ceritanya tentang apa ya? Tapi sebelum cerita dimulai, adik-adik boleh duduk yang rapi. Adik-adik kelas sedang yang sudah bisa membaca, boleh mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang hormat ya. Sekarang siapa yang membawakan firman? Siapa ya Kak ya? Kakak-kakak tahu? Tahu dong. Tahu? Siapa ya? Kita lihat. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, bertemu lagi pada ibadah minggu kita kali ini. Nah, sekarang pada minggu ini Kak Dona yang akan bercerita. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, yuk mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita masing-masing untuk mendengarkan cerita. Nah, sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat-Mu, perlindungan-Mu kepada kami sampai saat ini. Terima kasih kami bisa beribadah kembali pada minggu ini. Dan sekarang sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan pada minggu ini dapat kami dengarkan dengan baik, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar firman pada minggu ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah segenap doa kami yang kami sudah panjatkan hanya ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekarang semuanya siap-siap untuk mendengarkan cerita ya. Sudah siap kan? Nah, sekarang semuanya duduknya yang rapi. Telinganya dibuka, dengarkan Kak Dona cerita ya. Ya, minggu lalu ada yang masih ingat nggak ceritanya tentang apa? Ada yang ingat? Ya, minggu lalu ceritanya tentang murid Tuhan Yesus yang namanya Pak Petrus. Nah, sekarang kakak mau cerita tentang murid Tuhan Yesus yang lain nih. Nah, murid Tuhan Yesus ini menceritakan tentang Tuhan Yesus ke tempat yang lain. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira siapa nih? Dia huruf depannya namanya F. F. Ada yang tahu? Ya, namanya Bapak Filipus. Nah, Bapak Filipus waktu itu dia sedang pergi ke Samaria. Nah, di Samaria, di sana dia sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, menceritakan kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat bagi semua orang. Ya, di sana dia menceritakan semuanya itu kepada banyak orang. Semua orang yang di sana semuanya begitu mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dari Bapak Filipus, semuanya mendengarkan dengan baik. Mereka semua mendengarkan Bapak Filipus dan akhirnya mereka yang pertamanya awalnya mereka nggak kenal Tuhan Yesus. Mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus, tapi mereka jadi percaya sama Tuhan Yesus. Mereka semua akhirnya jadi pengikut Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Filipus. Selain mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, Bapak Filipus juga melakukan banyak hal. Dia menolong orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus kan suka menolong tuh. Nah, Bapak Filipus juga dia menggunakan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Filipus untuk menolong orang lain juga. Contohnya, ada yang sakit disembuhkan sama Bapak Filipus.
Ada yang lumpuh nggak bisa jalan. Nah, disembuhkan sama Bapak Filipus, jadi dia bisa berjalan lagi. Sehingga banyak orang yang semakin percaya sama Tuhan Yesus. Nah, waktu itu di Samaria ada orang lain yang terkenal juga selain Bapak Filipus. Namanya dia Simon. Nah, terkenalnya dia karena apa ya? Nah, dia itu terkenal karena dia itu bisa punya kekuatan sihir. Nah, dia juga menunjukkan kekuatan-kekuatannya itu kepada orang banyak di sana waktu itu. Makanya banyak orang yang juga mengikut dia. Tapi waktu Bapak Simon melihat Bapak Filipus, dia jadi terkagum melihat yang dilakukan oleh Bapak Filipus. Bapak Filipus tadi dia melakukan apa di sana? Menceritakan tentang Tuhan Yesus, menolong banyak orang. Nah, Bapak Simon ini dari yang awalnya dia juga gak percaya sama Tuhan Yesus, akhirnya dia percaya sama Tuhan Yesus. Dia juga ikut jadi pengikut Tuhan Yesus bersama-sama dengan Bapak Filipus. Nah, karena banyak orang di Samaria yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, beritanya itu sampai kedengaran ke murid-murid Tuhan Yesus yang lain yang ada di Yerusalem. Nah, karena mereka mendengar cerita tentang Bapak Filipus itu, akhirnya mereka menyuruh 2 orang muridnya Tuhan Yesus yang lain, rasul-rasul, untuk datang ke Samaria juga untuk membantu Bapak Filipus. Nah, kira-kira siapa yang disuruh ke sana ya? Ada 2. Yang pertama yang kemarin sudah diceritain. Ya, bener. Yang pertama Bapak Petrus. Bapak Petrus, terus yang satunya lagi namanya Bapak Yohanes. Nah, mereka berdua ini, mereka akhirnya pergi ke Samaria. Setelah mereka sampai di Samaria, akhirnya mereka melihat, wah, ternyata banyak ya orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Tapi mereka kebanyakan banyak yang baru percaya saja, belum menerima Roh Kudus seperti murid-murid Tuhan Yesus. Karena waktu itu yang bisa memberikan karunia Roh Kudus kepada orang banyak dari Tuhan hanya melalui rasul-rasul Tuhan Yesus. Contohnya seperti Bapak Petrus sama Bapak Yohanes ini. Akhirnya begitu mereka sampai di sana, mereka berdoa sama Tuhan, mereka minta tolong supaya orang-orang yang di Samaria itu mereka semua menerima berkat Roh Kudus. Nah, supaya mereka bisa menerima Roh Kudus juga seperti murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dengan menerima Roh Kudus itu berarti mereka semuanya menerima berkat dari Tuhan, mereka bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Roh Kudus yang Tuhan berikan itu bisa kita gunakan untuk bermacam-macam. Contohnya seperti yang Bapak Filipus tadi sudah menerima Roh Kudus. Nah, dia menceritakan tentang firman Tuhan, dia menolong orang lain, bisa menyembuhkan. Nah, itu semua karena karunia dari Roh Kudus, bukan karena kemampuan dari Bapak Filipusnya. Jadi itu semua karena pertolongan Roh Kudus. Nah, begitu tadi ada yang satu orang namanya Bapak Simon tadi kan. Nah, dia lihat Bapak Petrus sama Yohanes berdoa kepada Tuhan untuk memberikan Roh Kudus. Nah, Bapak Simon ini dia juga kepingin supaya dia bisa mendapatkan Roh Kudus. Nah, gimana ya caranya dia supaya dia bisa dapat ya? Dia pikir, gimana ya caranya supaya aku dapat? Oh, aku tahu. Aku bisa coba minta ke Bapak Petrus sama Yohanes supaya aku bisa diberikan Roh Kudus. Nanti aku kasih uang deh ke mereka supaya mereka bisa ngasih aku Roh Kudus. Bapak Simonnya berpikir seperti itu. Nah, akhirnya dia datang udah bawa uang nih. Dia mau beli Roh Kudusnya ternyata dalam pikirannya Pak Simon ini dia mau beli Roh Kudusnya. Padahal seperti yang kita tahu
kalau Roh Kudus itu nggak bisa dibeli, tapi memang pemberian dari Tuhan melalui rasul-rasulnya Tuhan Yesus, dengan cara rasul-rasulnya berdoa minta kepada Tuhan Yesus supaya Roh Kudus diberikan secara gratis, bukan dibeli. Tapi Pak Simon ini dia nggak tahu, dia pikir dia harus beli. Akhirnya dia datang ke Rasul Tuhan Yesus, dia datang ke Petrus, dia datang ke Pak Yohanes, dia mau beli itu. Dia pikir dengan adanya Roh Kudus dia sudah dapat, dia juga bisa terkenal lagi kayak yang dulu. Dia bisa punya kuasa Roh Kudus untuk menyembuhkan, untuk menolong orang, tapi maksudnya bukan maksud yang baik. Maksudnya supaya cuma dia terkenal. Wah, aku hebat. Aku bisa menyembuhkan orang yang lain bisa mengikut aku. Nah, pikirnya begitu. Tapi begitu dia sampai di tempatnya Pak Petrus, terus dia bilang, "Pak Rasul Petrus, aku mau beli Roh Kudusnya. Ini aku sudah bawa uang. Kasih ke aku Roh Kudus itu supaya aku bisa seperti kalian." Nah, terus kira-kira jawabannya Bapak Petrus apa ya? Nah, dia langsung marah ke Pak Simon. Dia bilang, Roh Kudus itu bukan kamu beli. Kamu pasti juga berpikir bahwa Roh Kudus itu akan kamu gunakan untuk hal-hal yang lain, gak sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi Bapak Petrus dia gak mau menuruti apa yang dikatakan oleh Bapak Simon tadi. Waktu dia membawa uang, dia mau membeli supaya dia bisa membeli Roh Kudus, supaya dia bisa ngasih Roh Kudus juga ke orang-orang seperti Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Bapak Petrus marah sama Bapak Simonnya ini, sehingga sampai Bapak Simonnya dia jadi takut. Bapak Simon takut sampai akhirnya dia jadinya minta maaf. Dia minta supaya Bapak Petrus mau memaafkan, supaya dibantu didoakan supaya Bapak Simonnya nggak seperti itu lagi. Nah, kita nggak boleh ya seperti Bapak Simon ini. Kita mau membeli Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus itu nggak bisa dibeli. Roh Kudus itu semua pemberian dari Tuhan secara gratis. Nah, jadi kita nggak perlu membeli Roh Kudus itu karena Tuhan Yesus memberikannya secara gratis. Tuhan Yesus memberikannya kepada kita yang sudah percaya dan tidak menggunakan semuanya berkatnya itu dengan maksud yang jahat seperti Bapak Simon tadi. Nah, makanya Bapak Simon tadi nggak dikasih. Nah, kita harus seperti Bapak Petrus, Bapak Yohanes, Bapak Filipus yang tadi, yang menggunakan karunia Roh Kudus dari Tuhan untuk melakukan perbuatan baik, untuk menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, sehingga semua orang bisa menjadi mengenal Tuhan Yesus. Itu semua orang bisa menjadi percaya sama Tuhan Yesus, melakukan semua hal yang baik seperti Tuhan Yesus yang juga melakukan hal-hal yang baik. Nah, kita semua harus sama seperti mereka. Kita juga sudah diberikan Roh Kudus loh sama Tuhan, seperti rasul-rasul Tuhan Yesus. Nah, kita harus menggunakan semuanya itu dengan baik. Contohnya seperti apa ya adik-adik? Nah, contohnya kita bisa menolong teman-teman kita. Kalau teman kita ada yang lagi susah, kalau misalkan di rumah, kita bisa membantu papa mama. Apalagi sekarang kan lebih sering di rumah kan ya. Nah, lebih sering di rumah. Jadi, kita harus sering rajin bantu-bantu orang tua. Entah itu cuma beresin mainan setelah main, atau membantu bersihin rumah. Nah, itu juga perbuatan yang baik. Terus, kita juga nggak boleh menggunakan karunia Tuhan itu untuk hal-hal yang gak baik loh ya. Jangan seperti kayak Bapak Simon tadi. Nah, kita harus menggunakan semuanya itu untuk perbuatan yang baik. Nah, sekarang kakak mau kasih ayat hafalan untuk adik-adik semua. Nah,
ayat hafalannya dari Alkitab. Yang sudah punya Alkitab dibuka ya. Yang masih belum bisa baca bisa minta papa mamanya bantuin untuk baca di Alkitabnya. Nah, ayat hafalannya itu dari kitab Efesus. Efesus pasal kelima ayat 8b. Kakak ulang ya. Dari kitab Efesus pasal 5 ayat 8b. Nah, bunyinya, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, kita ulang ya, kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, dihafalin ya, diingat, juga dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai anak yang terang, anak Tuhan yang melakukan kebaikan seperti yang Bapak Filipus, Bapak Yohanes, Bapak Petrus lakukan dalam kehidupan kita sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan. Nah, kira-kira itu firman Tuhan dari Kadona pada minggu kali ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Nah, semua sudah pada dengarkan ceritanya ya? Gimana? Di sini juga ada Asen. Hai Asen. Ada Ivan, ada Jay, ada Samuel, ada Liam, ada Angel, ada Yani, ada Marco, Yunia dan Matthew. Semua mendengarkan cerita, semua sudah memuji Tuhan dengan semangat. Dan sekarang kita sudah mau masuk ke lagu yang terakhir. Sebelum kita mau masuk menyanyi lagu yang terakhir, Kak Priska mau ngingetin aku. Untuk adik-adik tetap jaga jarak ya. Tetap rajin cuci tangan. Tetap pakai masker kalau mau keluar. Sabar dulu ya. Main-main di luarnya. Ya, kita berdoa sama Tuhan. Semoga corona ini cepat berlalu. Dan adik-adik semua bisa bermain lagi di luar. Bisa bersekolah lagi. Dan kita bisa berjumpa lagi di gereja dalam kondisi yang sehat. Nah, untuk lagu yang terakhir, semuanya bangkit berdiri lagi. Kita nyanyi dengan semangatnya. Kita mau nyanyi tanganku kerja buat Tuhan. Tahu semua lagunya? Kita nyanyi. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Kadini akan pimpin kita dalam doa. Silakan Kadini. Yuk, adik-adik kita berdoa. Tapi Kadini mau ajak kakak-kakak di sini juga. Kalau berdoa gimana Kak? Yang ibu jarinya itu loh Kak. Oh iya. Kita menyanyi ya. Ya. 1, 2, 3. Ibu jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan hari-hari kami selanjutnya hanya ke tangan-Mu saja. Kami percaya Engkau menjaga kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau memberi kekuatan dan kesehatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
surga, ku berterima kasih. Nah, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari